Selamat datang di Mujahidah. Di sini kalian akan melihat jalan cerita aksi demo tanggal 27 Agustus pada siang hari tadi. Sebenarnya sore tadi sudah kami siarkan karena kami terlalu lelah sehingga baru selesai malam ini. Namun jangan khawatir bagi sahabat sekalian yang ingin tahu apa yang terjadi di lapangan. Bagaimana jalan cerita dan keputusannya, bahkan sampai terjadinya keributan dan jalan pulang, kami liput semua untuk kalian. Bagi kalian yang sudah menyimak, jangan lupa mohon bantu kami juga untuk menyebarkan karya kami agar orang lain mendapat informasi yang jelas. Nah, mari mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Hari ini saya akan menyampaikan hasil audiensi kami di dalam DPR RI di Jakarta. Ini klub resmi dari negara berkabar Garuda. Saya baca mohon diperhatikan baik-baik. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahun ya Innallah. Menyangkut adanya rencana aksi demo besar-besaran tanggal 27 Agustus 2006, khususnya di depan gedung DPR RI, tetangga lagi dari Petamburan. DPR RI dari sini tinggal keker, naik ke atas rumah kelihatan, oh itu yang namanya DPR. Nyambit juga nyampe, apa nimpuknya dari sini aja. Masya Allah, udah segitu aja jawabannya ya. Assalamualaikum sahabat Mujahidah yang menantikan info atau berita demo yang terjadi di lapangan. Kami sudah info dari beberapa jurnalis dadakan yang sedang meliput aksi demo tanggal 27 Agustus di kantor DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Ingin kami tampilkan semua, walaupun dengan durasi panjang, kalian pasti akan menyimaknya, namun pasti akan terjadi kebingungan. Oleh sebab itu, kami pisahkan agar kalian mengerti jalan ceritanya. Inilah yang terjadi hari ini di kantor DPR. Demo kali ini cukup seru, maksudnya bukan seru karena huru-hara, tapi kami memiliki perbandingan dari beberapa jurnalis yang kami tonton, sebab serunya demo ini bukan terjadi di pusat saja, tapi terjadi di daerah juga. Namun, kami kemas dengan berbeda agar kalian paham mana demo bijaksana dan benar, dan mana demo omon-omon saja, termasuk omongan imam besar para kibin FPI, Front Pengibulan Islam. Tidak terlihat ya. Siap. Kita merasak masuk, bisa merasak masuk.
Kawan-kawan relawan bagi-bagi nasi gratis. Kalau nasi gratis. Kalau topi-topi itu bayar. Satu-satu bisa merangsak masuk. Ya Pak? Bang, itu pakai sinyal mana, Bang? Apa? Pakai sinyal mana? Sinyal biasa. Sinyal biasa kena emang. Hah? Kena ini. Ini kena ini. Bisa. Bisa. Tadi yang lain-lain pada Singapura semua. Ini kena nih. Lah iya, Ya. 12. 12.000. Tuh ada kuotanya enggak? Ada kuotanya emang enggak bisa. Kuota kita mah limited sama gede. Apa emang enggak bisa? Apa boleh mahal banyak kuotanya. Iya, masa sih? Kita aja dari Karawang nyampe kok. Kuotanya apa Pak? Kita kan orang Karawang, jadi bebas orang Karawang kan. Sinyal. Bebas. Tahu di depan nih. Apa ya? Banyak yang lain. Banyak yang liatin aja 13.000. Udah keren. 13.000 orang. Tadi sampai Keren. waktu tadi macet sampai 25.000. Hah? Yang nonton. Pak Sono tadi. Oh, tadi sana. Oh. Itu bareng Pak Jajan ya. Nggak tahu yang komen. Oh, ada. Kasih kopi dulu Pak Cecep ya katanya. Oke. Tadi. Bayangkan, yang nonton sampai 25.000 orang banyaknya, karena ingin tahu apa yang terjadi di hari ini. Dan kami tahu separuhnya, ingin demo ini berjalan lancar, dan separuh netizen lainnya lagi, pasti ini rusuh dan memberi hukuman kepada pejabat yang ahli dalam korupsi. Kalau keinginan Mujahidah, hukuman korupsi di atas 1 miliar itu, wajib dihukum modar, karena sangat merugikan semua kalangan. Undang-undang disebutkan siapapun yang menghalangi demo-demo, saudara yang sudah ada pemberitahuan, maka yang menghalangi diancam penjara. Ada orasi ya, ada lah orasi. Masa enggak? Namanya juga demo. Nggak bisa keluar motornya. Ya, ada lah orasi. Nah, ini yang teman-teman lihat, ini kondisi yang sedang kondusif. Ya kita pengen kondusifnya kan, jangan ricuhnya. Ya, semoga aja berjalan dengan kondusif ya kan. Pemerintah memberikan terbaik terhadap tuntutan masyarakat ya. Jauh. Yang listriknya pada diputus di sini. Iya. Di sana masih sinyal pada padam. Kali depan DPR itu nggak ada sinyal. Iya benar. Hilang. Tap layarnya bagikan live-nya ya. Berikan dukungan kepada kami. Terus tingkatkan, mantap. Nanti kita ke sana guys. Tap layarnya bagikan ya biar masyarakat lain tahu. Kita makin mendekat aja. Makin ada dukungan, makin di share live-nya kita semakin semangat ya panas-panas begini ya. Mayani monitor Mayani. Riki monitor Riki.
Tuntutannya udah siap. Tuntutannya udah siap. Bal. Ya, Iqbal. tuntutannya udah siap. Siapa yang megang? Tinggal diputusin aja. Coach. Kang Femi, monitor Kang Femi. Cuy, troli kita mana troli? Oh, di bencana kemarin gua di Aceh ditodongin bolok gua. Gua ditodongin bolok, gua ada air bersih doang. Gua bawa 5 mobil tangki ditodongin. Karena dia nggak kebagian, Pak. Karena yang pelosok-pelosok perkampungan itu selalu terlewati. Jadi Thank you. Berikan dukungan kami, guys. Berikan dukungan kepada kami. yang berdampak ya. Bagikan live-nya ya. Iya, tergantung kartu dia. Kadang-kadang ada nggak ada juga. Jangan dibawa dulu. Kok kartu lama ada. Sama saya ini kan diganti kartunya. Naik motor aja. Tadi mah nggak ada. Minuman Jatuhnya masih kayak tinggi ya. Iya. Pakai HP. Cuma punya abang nggak ada? Nggak ada sinyal. Ada sinyal. Nah, tuh. Wah, di grup mah nulisnya pas hari Ini raya. MBG. Ini MBG nih. Ini MBG nih. Nah, ini masyarakat ya sudah menitipkan semangatnya melalui makanan untuk masa-masa aksi-aksi demo pada 27 Agustus 2026 ini. Teman-teman untuk yang sudah menonton terima kasih ya. Jangan dibagikan live-nya, di-share ya sebanyak-banyaknya. Kemudian berikan dukungan kepada kami ya. Karena sejatinya kami ini tidak ada biaya dari pemerintah ya nggak Bang? Dana pribadi semua. Diundur lagi? Enggak. Insya Allah nggak diundur. Insya Allah keputusan yang terbaik ya. Terima kasih dukungannya sebanyak-banyaknya ya. Bilang udah nggak ada, udah habis, nggak datang, baru kita jalan. Ya terus. Balik Pak. Ini kita kumpul semua karena di sana masih banyak. Iya. Di truknya kita udah kumpul semua. Kita rame-rame biar sekali jalan itu saya gitu masuk banyak yang 2 kali. Di sana pulang-balik banyak dari orang-orang yang nganterin. Pulang-balik yang ada kita di rescue, Pak. Yang penting di sana dulu karena dari hati di sana benar-benar butuh makanan. Ini gimana yang sendiri aja ya? Ini siapa yang ngomong ya? Yang mengudara siapa? Pak, kita dari tadi koordinator ngapelnya sih langsung satu-satu nanti. Iya, perlu diomongin dulu ya. Dia satu suara. Siapa ya? Coba. Semuanya udara, mobil logistik. Sebentar, pinjam dulu jalurnya. Itu dari mobil logistik masih ada makanan lagi yang didorong apa enggak? Siapa sih isi umurnya berisik banget ya? Itu di mobil logistik yang megang HT Arul, ada makanan lagi nggak yang mau didorong? Oke guys, semangat sekali kita pukul 12.26 ini guys ya. Walaupun matahari sangat terik ya, tapi semangat masyarakat Indonesia membara-bara ini guys. Ya. Tanggal 27 Agustus 2026 ini ya, di depan kantor DPR RI Senayan, Indonesia, Jakarta. Ya. Bagikan live-nya, tap layarnya, berikan dukungan kepada kami masyarakat yang sudah hadir di sini. Masih ada logistik nggak Arul di mobil Arul yang mau di support? Padat guys, padat, meledak, ini pecah ini, banyak banget. Udah habis ya berarti ya, kalau udah habis kita lepas, kita sama-sama bagi lagi sama teman-teman ya. Terima kasih. Oke.
Mahasiswa mana bang? Mahasiswa belum kelihatan ya. Mahasiswa tidak ada kelihatan. Sampai sekarang mahasiswa belum ada kelihatan. Di sini masyarakat ya. Nah, oke. Oke. Nah, udah agak dimulai guys. Udah mulai ya. Udah mulai ya. Hah? Mulai. Udah mulai guys ya. Posting ulang, bagikan live-nya, berikan dukungan kepada kami guys. Kita semangatkan masyarakat yang mengikuti aksi demo 27 Agustus 2026 dini hari. Entah kemana para mahasiswa, entah kami juga bingung mereka, tidak kelihatan dalam berorasi di depan kantor DPR. Apa yang kalian lihat di sini adalah rakyat Indonesia dari berbagai kalangan maupun daerah yang berkumpul menjadi satu dalam menyampaikan tuntutan. Sekarang mari kita mengontak jurnalis yang berada di garis depan, agar kita mendapat daging semua dari materi demo hari ini. Pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana menjadi undang-undang. Kami, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang merugikan keuangan, perekonomian negara dan kepentingan masyarakat, dengan ini berkomitmen. Satu, bahwa DPR RI memandang pembentukan rancangan undang-undang tentang aset perampasan aset terkait tindak pidana sebagai salah satu agenda legislasi yang penting dalam memperkuat sistem pemberantasan tindak pidana korupsi serta pemulihan aset hasil tindak pidana tersebut. Dua, bahwa pimpinan DPR RI berkomitmen untuk mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembentukan RUU tentang perampasan aset, termasuk Komisi 3 DPR RI dan pemerintah, untuk memastikan setiap tahapan pembahasan dilaksanakan sungguh-sungguh, terukur, cermat, efektif, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tiga, DPR RI berkomitmen agar pembentukan RUU perampasan aset harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026. Yang keempat, pimpinan DPR RI menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai pimpinan ataupun anggota DPR RI apabila sampai dengan tanggal 15 Desember 2026 RUU tersebut tidak disahkan dalam paripurna DPR RI. Terima kasih. Demikian saya ini dibuat dengan sebenarnya sebagai bentuk tanggung jawab DPR RI mewakili DPR RI di Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Daspes, Wakil Ketua Sarif, Ketua DPR RI San Mustafa dan Pak Jenderal DPR RI Cijedem. Terima kasih. Kita masih perlu perjuangan untuk mengawal agar bangsa ini lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dikhawatirkan para pendemo akhirnya terjadi. Ada sebagian penyusup ingin memperkeruh suasana untuk menjadikan aksi demo ini ricuh seperti tahun 1998. Rakyat melawan aparat, namun orang-orang Indonesia sudah cerdas bahwa siapapun yang mau buat kegaduhan, ricuh atau provokator
aksi tindakan mereka untuk menjadikan rakyat dan pemerintah saling berbenturan, langsung dihakimi massa di tempat, dan untung saja masih ada sebagian orang baik yang melindunginya. FPI itu bercita-cita mewujudkan NKRI bersyariah, bukan mendirikan negara baru, bukan mengganti Pancasila, bukan merubah NKRI, bukan. Saudara, justru kita ingin menerapkan sila pertama dari Pancasila khususnya secara konsekuen, secara jujur, jangan hipokrit, jangan munafik. Teriak ketuhanan yang Maha Esa tapi maksiat merajalela. Teriak ketuhanan yang Maha Esa, saudara, minuman keras di mana-mana. Teriak ketuhanan yang Maha Esa, judi dilegalkan. Teriak ketuhanan yang Maha Esa, LGBT dibiarkan. Saudara, enggak fair. Ini namanya sikap hipokrit, munafik. Jadi kalau kita bicara ketuhanan yang Maha Esa, wajib kita junjung tinggi nilai-nilai luhur, nilai-nilai suci dari ketuhanan yang Maha Esa. Maka saya mau tanya di sini, pelacuran apa sesuai dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa? Jawab yang kompak, sesuai tidak? Judi sesuai tidak? LGBT sesuai tidak? Jadi paham apapun yang tidak sesuai dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa, seperti paham ateis, paham komunis, saudara, nggak boleh ada di Indonesia. Begitu juga perilaku apapun yang tidak sesuai dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa harus dilenyapkan dari bumi Indonesia. Apakah itu yang terkait narkoba, minuman keras, perjudian, persinahan, termasuk korupsi dan LGBTQ, saudara. Konsekuen dong. Jangan cuma teriak ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa, tapi perilakunya justru kesetanan yang luar biasa.
Nanti kita akan umumkan ke masyarakat jadi peserta aksi ini, dan lebih baik kita kalau setelah kita punya hasil, kita segera membubarkan diri bersama-sama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Rencana ini digelar sampai jam berapa sih? Kalau mulai kan jam 10, tapi sampai selesai, sampai kita menang. Jadi nggak tahu selesainya jam berapa. Kan demo bukan cuma dari aliansi masyarakat Pati ya, ada juga dari Gerak. Ini nanti seperti apa? Dan ada juga yang mendukung pemerintah yang melakukan demo hari ini. Jadi kalau untuk peserta-peserta aksi lain kita belum bisa tahu Kak ya, karena memang beritanya seperti itu di luaran. Cuma kita tetap akan fokus di aksi kita, masa kita. Jadi untuk yang di luaran itu hak masing-masing. Aksi demo ini kan diinisiasi oleh warga Pati, khususnya masyarakat MPB ya. Nah, mungkin ada himbauan kepada masyarakat yang ingin bergabung juga untuk jaga ketertiban seperti apa? Jadi tetap kita ingatkan, aksi kita ini aksi damai. Kita harus menjaga kondusivitas bersama-sama. Jangan sampai kita terprovokasi. Jangan sampai ada provokator-provokator, penyusup-penyusup masuk di dalam aksi kita. Jadi kita tegaskan aksi damai. Ketika ada orang yang memulai kerusuhan, kita pastikan itu bukan anggota dari peserta aksi AMPB. Pasti itu penyusup, dan kita minta penegak hukum untuk menangkap segera. Berarti kan berarti MPB menjelaskan bahwa masyarakat tidak perlu takut dengan adanya demo ini. Iya. Jadi untuk masyarakat Indonesia atau Jakarta pada khususnya nggak perlu takut, karena kita masyarakat Pati ini datang ke Jakarta ini hanya untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Tidak ada niat untuk membuat kerusuhan ataupun keresahan buat masyarakat di Jakarta ini. Teman-teman tadi sudah diterima oleh pimpinan DPR. Aspirasi sudah disampaikan dan pimpinan DPR sudah mentandatangani bahwa kalau 15 Desember 2026 Undang-Undang Perampasan Aset tidak disahkan, pimpinan DPR akan mengundurkan diri. Tenang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam pembahasan, tenang dulu teman-teman, biar mendengarkan. Ya. Yang kedua, dalam pembahasan tadi juga disampaikan bahwa teman-teman diundang untuk memberikan keterangan dan masukan agar bersama-sama dengan Komisi 3 melakukan pembahasan RUU pembahasan aset. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, bahwa DPR sudah mendengarkan dan menerima aspirasi dan memastikan 15 Desember 2026 RUU perampasan aset sudah disahkan Bang Rahmat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita akan sampaikan kemenangan rakyat bersama. Alhamdulillah ya teman-teman, di mobil komando Bang, di mobil komando Bang. Di mobil komando. Nah, itulah akhir dari perjuangan jurnalis di garis depan, bahwa semua tuntutan masyarakat sudah dipenuhi oleh DPR, dan akan terrealisasi penandatangan Undang-Undang Dasar Perampasan Aset Korupsi. Namun, kami tidak mengetahui dengan jelas, apakah DPR setuju bahwa pejabat korupsi wajib dihukum metong, agar dampak yang menakutkan ini membuat sejumlah para pejabat yang tidak bertanggung jawab pada pekerjaannya di pemerintah, agar sadar bahwa nyawa mereka dan keluarga lebih penting daripada sekedar uang atau kekayaan. Hukuman inilah yang paling penting untuk merubah Indonesia lebih baik, sebab UUD perampasan aset koruptor sangat bisa dimanipulasi dengan memakai nama orang lain untuk menyimpan harta curian mereka. Namun jika UUD hukuman mati, maka apa yang dia usahakan tidak akan berguna baginya. Dengan revolusi akhlak menuju NKRI bersyariah. Takbir! Sallu ala Nabi! Ayo bola baris dulu Bang. Baris yang rapi Bang. Bikin 4 baris. Ayo. Tuntutannya perampasan aset dan hukuman mati untuk koruptor. Tuntutannya ada 2 ya. Baris dulu. Aku pakai tas nih guys, cukup berat guys tas aku guys. Jadi aku semangatin aja, padahal aku udah capek punggung aku nih guys. Di sini juga masih Ini pers juga banyak, udah pers datang ya.
Ini relawan kita ya, relawan kita memaksa aksi demo. Itu nggak ada sinyal, Bang? Apa? Nggak ada sinyal. Nggak ada. Pakai kartu apa? Apa? Kartu apa? Komsel. Telkomsel nggak ada? Nggak ada. Tapi ada punya aku. Kartunya mungkin lama. Ya. Cas aja nih nggak ada tempat cas ini. Ada powerbank. Nah, ini udah mulai berangkat guys ya. Relawan-relawan masyarakat nih. Mengirimkan semangatnya melalui bantuan makanan ya untuk masa aksi demo 27 Agustus 2026 di depan gedung DPR RI. Yuk, mana semangatnya? Mana semangatnya? Mana semangatnya? Mana semangatnya? Mana semangatnya? Dukungannya. Kita akan menuju ke Saya kawal langsung ya udah pada jalan. sampai banget.
Itu kawan-kawan, ya. Abang dari Jawa Barat mewakili teman-teman karena tidak bisa masuk, ya. Oke, hari ini kita bakar semangat kita, semangat kebersamaan. Karena hari ini Mas Botok dan kawan-kawan jauh dari Pati menggetarkan jiwa kita semua. Betul? Anda disuruh ke sini karena nurani kita. Betul. Nurani kita terpanggil. Untuk siapa hari ini teman-teman, kawan-kawan, hari ini kita bisa makan kawan-kawan, tapi lihat nanti 5-10 tahun apabila tidak hari ini, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Dua tuntutan kita, kalau lebih dari 2 itu adalah pengkhianat. Tunggu ya. Karena cita-cita Mas Botok kita samakan visi. Saya dari Jawa Barat menyamakan visi dengan Mas Botok. Yang pertama adalah segera sahkan RUU perampasan. Yang kedua, hukuman mati bagi koruptor. Itu adalah kunci keberhasilan kita. Ya, Abah datang bersama anak. Kalaupun hari ini Allah menakdirkan Abah harus terakhir napas ini, perjuangan anak-anak Abah harus terus dilanjutkan. Inilah detik-detik menjelang akhir demo, tanggal 27 Agustus. Semoga kalian merasa mendapat kepuasan info melalui kami. Kami tidak meminta harta atau uang kalian. Kami hanya minta saling bantu dan berjuang dengan membagikan video ini agar dapat disimak bagi orang yang membutuhkan informasi yang lebih jelas, detail, dan paham dengan jalan cerita sebuah kejadian. Akhir dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mujahidah. Makanya nanti tanggal 15 kita geruduk habis. Mudah-mudahan masyarakat support semua. Keputusannya nanti tanggal 15 Desember. Mereka teman-teman berjanji kalau 15 Desember nggak terwujud, dinepalkan. Gak apa-apa, untuk sementara kita tunggu aja sampai tanggal 15 Desember ini. Paling juga mereka lagi bikin undang-undang lagi buat pencegahan itu.
Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.